Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini kita akan mengalami kasih Tuhan lagi melalui persekutuan yang indah sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dan kita menyambut kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga ada perhentian. Adakah kisah-Ibu tetap percaya hingga dalam sorga jiwaku bahagia. Salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kepadamu pada saat ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Karena kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Terima kasih untuk kesempatan memuji memuliakan nama Tuhan. Kini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Tuntunlah kami semua di dalam membaca dan merenungkannya, supaya kami boleh mengerti akan maksud-maksud Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu ini, berkatilah agar firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Shalom, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kata orang itu. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita, Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama. Di mana hatimu? Di mana hatimu? Semua orang yang percaya berharap bahwa ia akan memperoleh hidup yang kekal, seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Saya yakin kita semua juga mempunyai pengharapan yang sama, hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Suatu ketika, seorang pemimpin yang kaya, diceritakan di dalam pembacaan kita, datang kepada Yesus untuk menanyakan apakah yang harus diperbuatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Rupanya, dia memahami bahwa hidup yang kekal itu dapat diperoleh dengan melakukan perbuatan yang baik, seperti yang dituliskan oleh hukum Taurat. Karena itu, di dalam percakapannya dengan Yesus, ia mengatakan bahwa semua yang diarahkan oleh hukum Taurat sudah ia taati. Tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak menjadi saksi dusta, dan ia selalu menghormati orang tua. Mungkin ia bingung dan belum yakin akan apa yang telah ia perbuat. Atau mungkin juga ia berpikir bahwa masih ada yang perlu ditambahkan untuk melengkapi akta-akta perbuatan baiknya, agar ia sungguh memenuhi syarat untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Karena itulah ia datang menjumpai Yesus. Di dalam pembacaan kita, Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, yaitu jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar itu, hatinya menjadi sedih karena ia sangat kaya. Kesedihan itu menunjukkan bahwa ia tidak bisa melakukan apa yang disarankan oleh Yesus, karena ia tidak bisa melepaskan kekayaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah melarang kita untuk memiliki kekayaan. Kita ingat Raja Salomo, ia hanya minta hikmat daripada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepadanya, tetapi Tuhan juga memberikan kekayaan dan kemuliaan. Kekayaan adalah salah satu daripada berkat Tuhan. Dan karena itu, kekayaan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk memenuhi panggilan mengikut Yesus dengan setia. Karena itu, pesan firman Tuhan di sini sebenarnya adalah ingin menjelaskan bahwa hidup kekal itu
adalah anugerah. Tidak bisa diperoleh hanya dengan mentaati hukum Taurat. Ketaatan itu sesungguhnya adalah ucapan syukur, respon terhadap anugerah yang kita peroleh daripada Allah, respon terhadap keselamatan yang kita peroleh dari Allah. Semuanya karena anugerah. Dan untuk memiliki anugerah itu dibutuhkan sikap hati yang terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena melalui dirinya lah hidup kekal itu diberikan. Kalau hati kita berada pada harta kita ataupun pada semua yang ada di dalam dunia ini, tentu kita akan sulit untuk mengalami hidup yang kekal. Karena harta dan semua yang ada di dalam dunia ini bisa menjadi penghalang. Harta dan semua potensi yang Tuhan karuniakan sebenarnya itu adalah bahagian daripada anugerah keselamatan yang harus digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi orang percaya yang sungguh terbuka hatinya untuk percaya pada Tuhan Yesus, untuk selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan, maka hatinya akan selalu ada pada Tuhan, bukan pada harta benda atau apapun juga. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Tuhan pasti ia akan lakukan. Seperti Abraham ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Walaupun Ishak adalah satu-satunya anaknya, tetapi ia rela untuk mempersembahkannya karena hatinya ada pada Tuhan. Hati Abraham ada pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita berada pada minggu Prapaskah yang pertama. Kita merenungkan tentang kasih Tuhan. Karena kasih-Nya pada kita, sehingga Ia meninggalkan tahtanya, turun menjumpai kita di dalam dunia ini dan menyelamatkan kita. Hatinya selalu ada pada kita. Karena itulah Ia setia menuntun kita setiap hari di dalam kehidupan ini, dalam segala aktivitas, bahkan di dalam menuntun kita melalui kebenaran-kebenarannya. Ia selalu setia. Pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, di manakah hati kita berada? Pada Tuhankah atau pada dunia ini? Tuhan menolong kita untuk merenungkannya. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Waktu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kepadamu pada saat ini Tuhan, kami kembali menyampaikan ucapan syukur kami karena kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Itu karena kami menyadari bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Di hati Tuhan ada kami. Tuhan selalu setia menuntun kami. Karena itu terima kasih ya Tuhan. Kini Engkau juga memberikan tuntunan kepada kami. Melalui firman-Mu ini kami diajak untuk merenungkan kembali di manakah hati kami berada selama ini. Apakah hati kami ini sungguh-sungguh memikirkan Tuhan? Apakah hati kami ini ada pada Tuhan? Ataukah hati kami ini berada pada apa-apa yang ada di dalam dunia ini? Terima kasih untuk tuntunan firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, biarlah di dalam perenungan ini kami bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya hati kami berada padamu ya Tuhan. Kami mau setia kepada kehendak-Mu. Karena itu kami mau setia merenungkan firman-Mu setiap hari di dalam hidup kami, supaya kami menjalani hidup ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada saat ini kami juga bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan di dalam menjalani hari hidup kami pada hari ini. Dalam keluarga, pekerjaan, bahkan juga di dalam pendidikan anak-anak, di dalam setiap aktivitas kehidupan, di dalam kehidupan rohani kami, di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semua penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan di dalam kami menghadapi berbagai pergumulan, kami juga selalu merasakan penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Dan sesama kami yang terpapar pandemi COVID, juga yang di rumah sakit maupun juga yang isolasi di rumah. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan menghadapi kelemahan tubuh ini, hanya kepadamu lah kami bermohon. Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Jamahlah ya Tuhan, lawatlah setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Pulihkanlah ya Tuhan. Begitu juga dengan pandemi COVID-19. Kami terus bergumul, kami terus berdoa bahwa suatu saat nanti keadaan ini menjadi pulih kembali ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk proses yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan vaksin COVID. Tuhan memberkati pemerintah dan juga para medis untuk boleh melaksanakannya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau memberkati supaya di dalam setiap pergumulan ini kami selalu percaya bahwa Engkau adalah sumber segala yang baik. Engkau mengetahui kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Engkau mengetahui kami yang menanti hadirnya teman hidup, anugerah anak, dan berbagai perjuangan-perjuangan dalam hidup, pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Bahkan juga perjuangan untuk membangun hubungan yang harmonis di dalam kehidupan keluarga. Tuhan, Engkaulah sumber segala yang baik. Karena itu kami percaya padamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga akan tim multimedia, tim sound di tengah-tengah Jemaat Warakas yang dengan penuh kesetiaan untuk menayangkan tayangan rohani, baik lewat ibadah live streaming maupun juga sehati di dalam doa. Biar melalui pelayanan-pelayanan ini Tuhan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan dan berkat rohani terus mengalir
dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan iman dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu. Di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam persekutuan ini. Kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan dan juga dengan penuh sukacita, Tuhan akan memberkati pujian kita, perenungan kita, sehingga iman kita dari hari ke hari akan semakin bertumbuh dan terkuatkan. Tuhan menyertai kita senantiasa. Sampai berjumpa, disehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita. Shalom.